and morning by morning, new mercies I see, and all I have needed thy hand hath provided, and great is thy faithfulness, Lord, unto me. Yes, you are faithful. You are faithful. Oh, faithful. All creation, we testify. Summer and winter and springtime and harvest, and sun, moon, and stars in their courses above, they join with all nature in manifold witness to thy great faithfulness, your mercy and love. Oh, great is thy faithfulness. Oh, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see, and all I have needed thy hand hath provided, and great is thy faithfulness, Lord, unto me. Our creation, we testify, we witness to your faithful Lord, your faithfulness. And you give pardon for sin and a peace that endureth, and thine own depressions to cheer and to guide with strength for today and bright hope for tomorrow, and blessings on with 10,000 beside. I thank you, Lord. How great is thy faithfulness. Oh, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see, and all I have needed thy hand hath provided. Yes, great is thy faithfulness, Lord, unto me. Yes, you're faithful. You are faithful, Lord. I will sing forever. You are faithful. Yes, you're faithful. You are faithful, Lord. Yes, you are faithful. You're faithful. You are faithful. We testify that you are faithful. You are faithful, yes. But you are faithful. So faithful. Faithful. Bapa, kau
kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu,
saya sangat bersuka cita malam hari ini jika saya kembali boleh menyaksikan atau menyampaikan kebenaran firman Tuhan, berbagi kabar sukacita kepada Bapak Ibu saudara-saudari. Tanpa berlama-lama, malam hari ini saya mau menyampaikan sebuah tema yang berjudul bangunan yang kuat, karena kita sedang ada di tema bangun atau membangun bangunan. Nah, tetapi malam hari ini yang saya mau ajarkan kepada kita semua dan kita mau sama-sama belajar bahwa bukan sebuah bangunan yang berwujud, tetapi bangunan spiritualitas. Sebenarnya agak aneh ya dengan kata-kata spiritual, karena kan kebanyakan orang taunya dan dengarnya bahwa spiritual selalu berbau-bau dengan hal-hal gaib atau hal-hal ya yang negatif, hal-hal yang gaib. Padahal sebenarnya spiritual adalah keyakinan ataupun kepercayaan kita. Jadi bangunan yang mau saya ajarkan, yang saya mau bagikan kepada kita semua adalah sebuah bangunan yang memiliki kepercayaan yang luar biasa, memberikan keyakinan kepada kita yang luar biasa. Yang ada di dalam diri kita, sesuatu atau sebuah bangunan yang tidak kelihatan, tetapi kita, manusia rohani kita yang bisa merasakan bangunan tersebut. Tentu bangunan tersebut dibangun sendiri oleh Bapa di surga. Amin. Tanpa berlama-lama, kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur 103 ayat yang ke-13. Mari kita baca bersama-sama. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Di ayat pertama ini pasti kita sudah bisa melihat dong, kita sudah bisa menggambarkan bahwa sebenarnya bangunan apa sih yang Tuhan bikin, yang Tuhan buat dalam hidup kita, yang tidak terlihat tetapi kita bisa merasakan. Amin. Sebelum kita membahas lebih jauh lagi tentang pembahasan kita pada malam hari ini, saya mau katakan bahwa Bapa jasmani, Bapa yang kita miliki di dunia ini, itu saya sebutnya dengan Bapa jasmani, Dia membangun hal-hal jasmani kepada kita, tetapi Bapa di surga membangun hal-hal rohani kepada kita. Hal-hal jasmani pasti mengikuti. Ketika kita dekat dengan Tuhan, kita pasti akan diberkati, kita mendapatkan mujizat Tuhan, yang mungkin kita sakit disembuhkan, kita susah kita dihiburkan. Nah, itu hanya bonus saja. Ada satu hamba Tuhan yang berkata bahwa mujizat-mujizat yang Tuhan berikan bagi anak-anaknya itu hanya hal yang kecil bagi Tuhan. Itu hanya bukti cinta Tuhan kepada anak-anaknya. Sama seperti kalau dulu mungkin yang sudah menikah pada waktu masa-masa pacaran, sebagai tanda bukti cinta kasihnya pacar, pasti ada sesuatu yang diberikan, sesuatu yang mungkin menjadi kesukaan perempuannya atau kesukaan cowoknya gitu. Pasti kita memberikan sesuatu yang dia suka sebagai tanda atau bukti cinta kita kepada seseorang tersebut. Nah, Tuhan pun memberikan cintanya, membuktikan cintanya lewat mujizat-mujizat yang Tuhan berikan bagi kita. Jadi mujizat-mujizat itu hanya hal kecil bagi Tuhan, itu hanya bukti saja. Kita bisa mendapatnya dengan mudah, asal kita sungguh-sungguh kita percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh kita melekat kepada Tuhan. Sehingga Tuhan sungguh-sungguh dan bukan Tuhan sungguh-sungguh, tetapi Tuhan membuat hati Tuhan tergerak sehingga Tuhan semakin cinta, semakin sayang dengan kita, karena kita anak kesayangan, semakin dekat dengan Tuhan. Sebelum lebih jauh kita masuk ke dalam istilah bangunan yang kuat, yang spiritual tadi, kita harus tahu dulu sifat umum Bapa. Kalau sifat-sifat umum Bapa jasmani, mungkin diantara Bapak Ibu, mungkin diantara yang menonton, yang menyaksikan video ini ada yang sudah menjadi seorang bapak,
pasti seorang bapak yang tentunya terutama sebagai orang yang Kristen pasti paham apa saja nih yang harus dilakukan oleh seorang ayah dalam keluarga Kristen. Apa nih yang harus diberikan bagi anak-anaknya. Ini hanya bapak, sifat-sifat umum bapak. Yang pertama, bapak sebagai pemimpin. Nah, bapak sebagai pemimpin ini kalau menurut saya, karena saya belum menikah, saya pasti akan mencari seorang laki-laki yang bisa bertanggung jawab, laki-laki yang hidupnya benar, yang bisa menjadi contoh, menjadi teladan bagi anak-anak saya nanti. Nah, begitu juga kriteria menjadi seorang bapak harus seperti itu. Bapak harus bisa menjadi pemimpin, bapak harus bisa menjadi teladan, bapak harus bisa menjadi contoh, bapak harus bisa memiliki integritas diri sebagai seorang bapak. Seperti yang saya bilang tadi, menjadi panutan, menjadi contoh, menjadi teladan. Itu mari kita buka di dalam Amsal 20 ayat yang ke-7. Amsal 20 ayat yang ke-7. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Oleh sebab itu, yang saya katakan tadi, karena saya belum menikah, saya menentukan kriteria pasangan hidup saya nanti untuk menjadi seorang bapak. Saya mau ketika calon suami saya menjadi seorang bapak, dia harus orang yang benar dan orang yang bersih kelakuannya. Karena dikatakan dalam firman Tuhan, berbahagialah keturunannya. Mari kita lihat contoh tokoh Alkitab yang dapat kita jadikan contoh malam hari ini, yang dapat kita menjadikan gambaran pada malam hari ini, yaitu Bapak Abraham. Pasti kita semua tahu tentang bagaimana kisah hidup Bapak Abraham, bagaimana cerita Bapak Abraham, bagaimana imannya Bapak Abraham pada Tuhan. Bapak Abraham mengajarkan iman kepada Ishak. Itu ada di dalam Kejadian 22. Mari kita baca bersama-sama. Malam hari ini mungkin kita akan banyak membuka ayat-ayat firman Tuhan ya, karena saya sudah mempersiapkan, dan ini menurut saya ini penting karena hal ini yang bisa menjadi kekuatan buat kita karena menjadi dasar bangunan yang kuat. Di dalam Kejadian 22 kita akan banyak baca-baca ayat pada malam hari ini. Kejadian 22 ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Saya akan bacakan dengan cepat. Perikopnya berjudul Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham," lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang kukatakan kepadamu." Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami akan kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya. "Bapa," sahut Abraham, "Iya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk bakaran itu?" Sahut Abraham,
Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Di dalam cerita ini sudah tidak asing lagi, pasti kita sudah sering mendengarnya mungkin sejak sekolah minggu juga. Saya tidak panjangkan cerita Abraham ketika ia menunggu janji Tuhan diberikan Ishak kepada dirinya. Abraham menunggu selama 25 tahun untuk menunggu janji Tuhan diberikannya keturunan dari Sarah. 25 tahun Abraham menunggu dengan ketulusan hatinya, dengan keikhlasan hatinya. Dia benar-benar menunggu janji Tuhan dengan setia. Pada waktu Sarah melahirkan Ishak, otomatis Abraham bersukacita, oh ini janji Tuhan tergenapi dalam hidup saya. Namun beberapa tahun kemudian ketika si Ishak sudah beranjak, mungkin sudah lumayan besar ya, sudah besar gitu. Lalu tiba-tiba Tuhan mengatakan kepada Abraham untuk berikan anakmu sebagai korban persembahan. Otomatis secara manusia di situ, kalau ada di jemaat di gereja saya, ketika ia memiliki anak remaja, anak yang paling kecil meninggal, dipanggil Tuhan, dan orang tuanya tuh nggak siap. Orang tuanya langsung down, langsung sedih. Di mana ada orang tua yang siap kehilangan anaknya? Di mana ada orang tua yang mau kehilangan anaknya? Padahal kita sebagai orang percaya tahu bahwa kalau ada orang yang meninggal berarti sudah waktunya untuk dia pulang, sudah waktunya dia dipanggil Tuhan, begitu. Namun di sini secara jasmani tidak ada orang tua yang mau, yang menginginkan hal tersebut. Tetapi Bapak Abraham memiliki iman yang sangat luar biasa, sehingga Bapak Abraham mengorbankan Ishak. Jika di situ saya berpikir, andai kata Tuhan tidak mengganti dengan domba yang tersangkut pada saat itu, ya kemungkinan Bapak Abraham melakukan hal itu. Nah, di situ kadang kita diuji oleh Tuhan, hidup kita diuji oleh Tuhan, tetapi terkadang kita jatuh, terkadang kita masih jangan Tuhan, ini anakku satu-satunya, aku menunggu 25 tahun, aku menunggu lama. Begitu juga banyak orang yang meninggalkan Tuhan karena tidak sabar menunggu janji Tuhan. Sesimpelnya itu, apalagi beriman, menunggu janji Tuhan saja orang tersebut tidak sabar, apalagi menunggu janji Tuhan, apalagi membuktikan imannya. Di sini kita dapat belajar kepada Bapak Abraham bahwa Bapak Abraham mengajarkan iman kepada Ishak. Bapak Abraham di sini mengatakan, sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Di sini kita dapat melihat bahwa benar-benar Bapak Abraham mengajarkan iman kepada Ishak. Bapak Abraham, saya yakin pada saat itu Abraham memiliki keyakinan, memiliki kepercayaan bahwa pasti Tuhan akan sediakan gantinya. Nggak mungkin Tuhan nggak menyediakan gantinya, gitu kan. Oleh sebab itu terucaplah hal ini yang keluar dari mulut Abraham ketika anaknya bertanya hal demikian. Ya mungkin anaknya bingung ya, mungkin anaknya juga udah terasa kalau misalkan dia yang akan dikorbankan gitu. Tetapi di situ Bapak Abraham mengajarkan hal yang sangat luar biasa yang seharusnya memang bapak-bapak ajarkan untuk anak-anak. Untuk anak-anaknya, bahwa kita harus membangun iman di dalam diri anak-anak kita sebagai bapak, sebagai orang yang benar, orang yang bersih kelakuannya, orang yang sudah dipilih Tuhan untuk menjadi seorang bapak. Kita harus membangun iman. Demikian juga Tuhan. Bangunan spiritualitas yang Tuhan bangun di dalam hidup kita, yang tadi tema awal, bangunan yang kuat, bangunan spiritual yang Tuhan bangun di dalam diri kita adalah Tuhan selalu memimpin kita
Dengan pimpinannya terbangunlah suatu keyakinan bahwa kita selalu disertai Tuhan. Saat itu pasti Abraham percaya bahwa dia disertai oleh Tuhan. Jika dia tidak disertai oleh Tuhan, jika dia tidak memiliki iman bahwa dia disertai oleh Tuhan, dia tidak mungkin berani untuk pergi ke gunung itu. Dia mungkin pasti akan nggak berani untuk mempersembahkan anaknya itu. Tetapi karena Tuhan membangun bangunan spiritualitas yang kuat di dalam hidup Abraham, sehingga Abraham mempunyai iman yang kuat, bahwa dia tahu, dia sadar bahwa aku disertai Tuhan, aku dipimpin Tuhan. Oleh sebab itu ketika aku disertai Tuhan, ketika aku dipimpin Tuhan, apapun yang menjadi masalah persoalan dalam hidupku, sekalipun itu Tuhan yang mencobai atau Tuhan yang menguji, aku pasti kuat. Itulah bangunan yang pertama, bangunan spiritualitas yang pertama yang Tuhan bangun di dalam hidup kita. Dan yang kita harus bangun juga kepada anak-anak kita, bahwa harus ada iman, harus ada keyakinan yang kokoh bahwa Tuhan memimpin kita, Tuhan menyertai kita. Karena jika hal demikian kita ajarkan kepada anak kita, suatu saat ketika anak kita menjadi orang tua, dia akan mengajarkan hal tersebut kepada anak-anaknya. Itulah yang disebut orang-orang yang berbahagia, yang dikatakan berbahagialah keturunannya. Hal yang kedua, sifat Bapa, yaitu Bapa sebagai pengajar. Di dalam Amsal 4 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Amsal 4, mari kita baca bersama-sama. Amsal 4 ayat 1 sampai 4. Nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku. Katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Di sini Salomo, seorang raja, menegaskan bahwa nasihat-nasihat atau didikan-didikan seorang ayah adalah ajaran yang sangat penting bagi anak-anaknya. Saya yakin jika Salomo tidak taat kepada Daud, jika Salomo tidak taat kepada Daud, jika Salomo tidak mau mendengar didikan Daud sebagai ayahnya, jika Salomo tidak mau mendengar didikan ataupun ajaran dari ayahnya, saya yakin Salomo tidak akan bisa menjadi Salomo yang ada di firman Tuhan. Di sisi lain Tuhan sudah menentukan, tetapi jika Salomo tidak mendengarkan perintah atau dia tidak taat kepada ayahnya, tidak mungkin Salomo menuliskan hal ini di dalam Amsal 4 ini. Karena Salomo sadar bahwa pentingnya ajaran, pentingnya didikan dari seorang ayah bagi anak-anaknya. Karena di dalam rumah tangga, pemegang kendali utama adalah seorang ayah. Ya, sekalipun seorang ibu juga ikut mendidik, ikut menegur, tetapi kebanyakan anak pasti akan lebih takut kepada papanya, kepada bapaknya daripada kepada ibunya. Salomo mengatakan bahwa ajaran itu sangat penting. Bapa atau ayah yang benar, yang baik akan mengajarkan hal-hal yang baik kepada anak-anaknya. Mungkin ada yang menonton, ada bapak-bapak. Ayo mari saya mengajak bapak-bapak untuk mendidik, mengajarkan hal-hal yang baik bagi anak-anaknya. Belakangan ini mungkin karena situasi pandemi atau situasi COVID, sehingga harus stay at home, harus di rumah saja. Terkadang orang tua sudah capek bekerja di rumah ataupun pusing waktu bekerja di rumah, anaknya berisik dan lain sebagainya. Akhirnya kurang ada didikan dari orang tua. Malah orang tua sering marah-marah kepada anaknya karena anaknya berisik dan lain sebagainya. Terkadang hal itu sering terjadi, tetapi mari kita berubah saat ini, bapak-bapak. Mari kita berubah sebagai orang tua, kita berubah. Kita mengajarkan hal-hal yang baik karena Tuhan sudah memilih kita.
Tuhan mempercayakan, Tuhan memberikan otoritas yang tertinggi bagi para orang tua, khususnya kepada ayah, untuk mengajarkan dan memberikan didikan kepada anak-anaknya. Itu orang tua yang jasmani. Bangunan spiritualitas yang dibangun oleh Bapa di surga sebagai kepada kita anak-anaknya adalah setiap hari, setiap saat, setiap waktu Tuhan selalu mengajar kita, Tuhan selalu mendidik kita. Sekalipun tidak terlihat mungkin contohnya, mana sih ajaran Tuhan, mana sih didikan dari Tuhan gitu. Tetapi itu sungguh nyata terjadi. Seringkali kita diuji lewat masalah, persoalan. Itu salah satu bukti ajaran Tuhan bagi kita. Itu salah satu bukti didikan Tuhan bagi kita, anak-anaknya yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam Wahyu 3 ayat 19 dikatakan, setiap orang yang kukasihi, ia kuhajar, ia kutegur, kata firman Tuhan. Oleh sebab itu, kita hidup tidak lepas dari ajaran Tuhan. Kita tidak lepas dari didikan Tuhan. Bagaimana kita bisa melihatnya? Dengan cara kita menyadari bahwa mungkin ini masalah persoalan, yang membuat saya semakin dewasa. Ini masalah persoalan yang Tuhan berikan untuk mengajar kita, untuk mengajar saya. Dan otomatis jika Tuhan mengajar kita, kita pasti akan bisa melalui segala masalah, segala hal yang Tuhan berikan bagi kita, yang mungkin terjadi dalam hidup kita. Lewat proses, lewat masalah persoalan, lewat pencobaan-pencobaan. Bapak jasmani mengajarkan didikan-didikan yang kelihatan. Contohnya, ayo berdoa dulu sebelum tidur, ayo berdoa dulu sebelum makan, atau berdoa dulu sebelum belajar, dan didikan-didikan hal yang lain. Contohnya sopan santun. Di rumah orang kita harus sopan, kita di gereja dalam ibadah kita harus sopan. Nah, begitu juga Tuhan memberikan didikan kita memang tidak terlihat, tetapi dengan cara kita bisa melewati cobaan dan proses hidup yang terjadi dalam hidup kita. Itu contohnya kita sudah mengalami ajaran dari Tuhan, mengalami didikan dari Tuhan. Dan dalam didikan dan ajaran yang Tuhan berikan bagi kita menimbulkan suatu keyakinan yang teguh bahwa aku sudah disertai oleh Tuhan melewati masalah ini. Sekalipun Tuhan mengajar kita, mendidik kita, tetapi kita tidak pernah ditinggalkan sendiri oleh Tuhan. Sifat Bapa yang ketiga adalah Bapa mengoreksi dan menegur dan mendisiplinkan kita. Di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-11. Ibrani dengan cepat. Ibrani 12 ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Di sini seorang Bapak jasmani memberikan kedisiplinan pasti kepada semua anak-anaknya. Entah itu disiplin dalam sekolah, walaupun udah besar tapi tetap disiplin, itu memang ada bapak-bapak jasmani. Berdoa dulu sebelum makan, berdoa dulu sebelum tidur, berdoa dulu belajar, jangan lupa baca firman. Itu salah satu contoh disiplin dari seorang bapak. Dan bapak juga mengoreksi ketika anaknya salah, contohnya dengan ditegur, diberikan nasihat, seperti itu. Nah, bangunan spiritualitas yang diberikan Bapa di surga bagi kita, anak-anaknya, yang dibangun kuat di dalam hidup kita adalah Tuhan mendisiplinkan kita untuk tekun, karena dengan tekun kita akan membangun diri kita untuk tahan di dalam ujian. Ketika kita tekun kepada Tuhan, lewat kedisiplinan yang Tuhan berikan bagi kita itu bisa tekun di dalam Tuhan. Karena ketekunan menimbulkan tahan uji, dikatakan di Roma 5 ayat keempat. Dan di situ kita bisa melihat bahwa Tuhan membangun hal spiritualitas kepada kita, yaitu dengan kedisiplinannya
kita bisa tekun, kita bisa kuat, kita bisa tahan di dalam setiap ujian, masalah, persoalan yang kita hadapi di dalam hidup kita. Tuhan mendisiplinkan kita untuk menunggu janji Tuhan. Tuhan membangun kesabaran kita untuk menerima hasil-hasil kebenaran yang menjadi bagian kita. Yang terpenting dari ketekunan. Seperti Bapak Abraham, 25 tahun dia menunggu janji Tuhan. Saya yakin itu karena Tuhan membangun sesuatu di dalam diri Bapak Abraham. Selain iman, Bapak Abraham sabar. Begitu juga Tuhan mau kita pada saat-saat ini, pada masa-masa ini. Mari kita bangun hubungan yang intim dengan Tuhan, karena Tuhan rindu membangun sesuatu bangunan yang kuat di dalam hidup kita, yaitu kesabaran, ketekunan untuk menunggu janji Tuhan, sehingga kita mendapatkan hasil-hasil kebenaran dari ketekunan kita mengiring Tuhan. Mungkin tidak enak, salibnya berat, setiap orang yang mengikut Tuhan harus memikul salibnya. Mungkin berat, salibnya berat, mungkin susah atau sakit, lewati banyak kerikil, banyak batu-batu yang besar. Tetapi di balik semua proses yang kita hadapi dalam kita mengikut Tuhan, ada sesuatu hasil buah-buah kebenaran yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Asal kita tekun, asal kita sabar menunggu janji Tuhan. Dan saya percaya setiap dari kita yang bisa tekun, yang bisa sabar menunggu janji Tuhan yang mungkin tidak terlihat, tetapi kita yakin, kita yakini bahwa itu pasti terjadi, diberikan dan pasti terjadi dan pasti akan diberikan Tuhan dalam hidup kita. Saya yakin itu karena Tuhan membangun bangunan spiritualitas yang kuat di dalam hidup mereka semua yang memiliki keyakinan hal seperti itu. Tuhan membangun bangunan spiritualitas yang kuat di dalam hidup kita, anak-anak Tuhan, sehingga kita bisa menunggu, kita bisa kuat, kita bisa yakin, kita bisa tekun, kita bisa sabar menunggu janji Tuhan. Mungkin 30 tahun kita menunggu janji Tuhan, mungkin 40 tahun Tuhan baru jawab doa kita. Kita harus tetap tekun, kita harus tetap sabar menunggu hal-hal yang demikian, karena ada hasil-hasil yang luar biasa yang akan kita terima dari ketekunan itu. Dengan cepat, yang keempat adalah Bapa adalah Bapa yang penuh kasih. Di dalam Mazmur 103 tadi di ayat yang ke-13, Bapa jasmani sangat mengasihi anaknya. Bapa jasmani mempersiapkan banyak hal, mulai dari sekolahnya, semuanya dipikirin. Anakku nanti waktu TK masuk di sini, SD, SMP, SMA, bahkan kuliah, aku harus bisa menguliahkan anakku di kuliah, di universitas yang bagus, di universitas yang favorit. Anakku harus sekolah di sekolahan yang favorit, mungkin di international school atau di sekolah apapun. Itu semua Bapa jasmani mempersiapkan dengan baik. Apalagi Bapa kita di surga. Tuhan mempersiapkan bahwa bahkan di dalam kandungan ibu kita sudah ditenun, kita dibentuk sebelum kita lahir ke dunia. Tuhan sudah merancangkan, Tuhan sudah membentuk sedemikian rupa. Tuhan sudah mempersiapkan dengan baik, dengan sangat-sangat luar biasa. Tidak ada satupun yang terlewat dari persiapan Tuhan tersebut. Ada lagi dikatakan bahwa Bapa yang jahat saja tahu memberikan memberikan apa yang baik untuk anak-anaknya. Begitu juga Bapa kita di surga, apalagi Bapa kita di surga sangat mengasihi, sangat menyayangi kita semua. Dia mempersiapkan sedemikian rupa dengan waktunya, dengan kehendaknya, dengan semuanya yang menurut dia itu baik. Bahkan Tuhan katakan rancangan-rancangan yang ada padaku bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Otomatis hal-hal yang indah, memberikan kita kehidupan, memberikan kita masa depan yang penuh, sangat penuh dengan harapan. Amin. Kasih Bapa di surga tidak dapat diukur oleh apapun. Seperti tingginya langit dengan bumi, seperti tingginya langit di atas bumi, demikianlah kasihku, kata Tuhan. Kasih Tuhan tidak dapat diukur. Itulah bangunan spiritualitas yang dibangun Tuhan, yang paling utama, yang paling penting, menjadi dasar utama bangunan dari semua bangunan spiritualitas yang tadi sudah saya jelaskan adalah bangunan kasih. Tuhan memberikan kasihnya. Saya yakin tidak ada satupun ilmuwan yang bisa
mengukur tingginya langit dari bumi. Karena dikatakan di dalam firman Tuhan, langit terdiri dari tingkap-tingkap langit. Mungkin jika ada hanya mengukur, mungkin hanya satu tingkap saja di antara tingkap-tingkap yang atas. Karena dikatakan, karena jika ada seseorang yang bisa mengukur tingginya langit dari bumi, begitu juga dia bisa mengukur kasih Tuhan dong. Nah, Tuhan memberikan contoh ini karena tidak ada satupun yang bisa mengukur cinta kasih Tuhan bagi hidup kita. Oleh sebab itu, kesimpulan yang saya mau berikan pada malam hari ini, bangunan yang kuat dibangun oleh Bapa adalah kasih-Nya yang menjadi dasar dan fondasi yang kokoh bagi hidup kita semua. Kita harus sadari itu, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, kita tidak akan pernah kekurangan segala sesuatu, lemah terhadap segala sesuatu, jatuh karena sesuatu, karena Tuhan sudah membangun itu, membangun kasih-Nya dan meletakkannya di dalam hidup kita. Kita tidak akan lemah oleh segala sesuatu, kita tidak akan jatuh karena sesuatu, dan kita tidak akan khawatir akan segala sesuatu, karena ada kasih Tuhan yang Tuhan sudah letakkan menjadi dasar dari segala hal yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Adalah kasih, bangunan yang luar biasa yang Tuhan sudah letakkan. Jika bagaimana kita bisa melihat kasih seorang bapa kepada anaknya. Jika orang lain, hubungan kita sebagai orang Kristen, umat kepada Tuhannya adalah sebagai bapa kepada anaknya. Hal itu yang disampaikan sendiri oleh Tuhan. Ya, mungkin kita yang sudah menjadi orang tua, yang sudah menjadi seorang bapak, mungkin tahu bagaimana sayangnya, cintanya seorang bapak kepada anaknya. Terlebih cinta kasih Tuhan bagi kita. Oleh sebab itu Tuhan memberikan janji-janjinya bagi kita. Di dalam Alkitab saja, janganlah takut. Hal itu disebutkan kurang lebih 300 kata. 300 kurang lebih 300 kata ditulis dan disebutkan di dalam firman Tuhan. Di situ dapat kita pahami bahwa kita hidup 1 tahun ada 365 hari. Kita harus melewatinya dengan janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah takut sebab ada Tuhan yang menyertai kita. Janganlah takut karena ada kasih Tuhan di dalam hidup kita. Itu yang menjadi dasar, yang menjadi fondasi yang Tuhan sudah bangun di dalam hidup kita. Bahkan sebelum kita ada di dalam dunia ini, sebelum kita lahir di dunia ini, fondasi itulah yang diberikan Tuhan bagi kita. Fondasi itulah yang menjadi dasar yang kuat, yang tidak akan tergoyahkan oleh apapun, yang tidak akan tergoncangkan oleh apapun. Kata firman Tuhan, tidak ada satupun yang dapat menggoncangkan, yang dapat memisahkan kamu dari kasih-Ku. Oleh sebab itu yang menjadi dasar utama, bangunan dan fondasi yang kuat. Tidak ada satupun yang bisa menghancurkan, menggoncang atau membuat kita terpisah dari kasih Tuhan. Dan oleh sebab itu juga Tuhan merelakan anaknya untuk menebus, untuk mati di kayu salib, untuk menebus setiap kita. Itu sebagai bukti cintanya, dan Tuhan menyediakan mujizatnya bagi kita. Mujizat bagi Tuhan hanya hal yang kecil, karena Dia menunjukkan rasa cintanya kepada kita. Itulah mengapa Tuhan sangat mengasihi kita, mengasihi orang-orang yang takut akan Tuhan. Jika kita yang jahat, mungkin siapapun kita yang jahat, kita bisa memberikan hal yang baik bagi anak kita. Terlebih Bapa di surga yang membuat, yang menciptakan, yang mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Itu yang Tuhan berikan bagi kita, orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama untuk kita mengakhiri kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, puji syukur Tuhan kami naikkan ke hadirat-Mu. Kami bersyukur, kami bersukacita Tuhan bahwa Engkau sungguh mengasihi kami. Engkau membangun suatu dasar yang sempurna, dasar yang tidak akan tergoncangkan oleh apapun, seperti batu karang Tuhan, seperti rumah yang didirikan di atas batu karang, sehingga tidak ada angin ataupun gelombang ataupun ombak yang sanggup memecahkan batu karang itu, yang sanggup memecahkan rumah tersebut Tuhan.
karena dia dibangun di atas batu karang yang kuat Tuhan. Kami bersyukur jika hidup kami Tuhan, sekalipun saat ini mungkin seringkali kami tidak sadar bahwa kami ada di atas fondasi yang kuat, kami ada di atas fondasi yang kokoh, yaitu kasih-Mu Tuhan bagi kami. Seringkali kami tidak sadar Tuhan, ampuni kami. Melalui kebenaran firman-Mu, melalui isi hati-Mu malam hari ini, kami sadar Tuhan bahwa ada kasih-Mu menjadi dasar bagi kami, menjadi fondasi yang kuat dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak akan tergoncangkan oleh apapun, dan tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau, Allah yang mengasihi kami dengan tanpa batas Tuhan, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun, sekalipun ketika kami menghadapi masalah, persoalan, ajaran, didikan, atau apapun yang Tuhan berikan bagi kami. Dan Tuhan memberikan kami kesabaran, kekuatan yang luar biasa yang tidak dapat ditanggung oleh manusia manapun Tuhan, dan Tuhan berikan bagi kami. Jika sampai saat ini kami masih kuat, kami masih bisa bertahan, kami masih bisa menunggu janji Tuhan, itu karena Tuhan membangun hal yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, bentuk kami Tuhan tidak berhenti di sini saja Tuhan, tetapi kami mau tetap terus diproses. Kami mau tetap terus diajar, dididik Tuhan, karena kami sadar bahwa didikan oleh Bapa dapat menjadi hal yang penting dalam hidup kami Tuhan. Sekalipun kami mungkin harus melalui hal-hal yang tidak enak dalam hidup kami melalui banyak hal yang sulit, yang sukar dalam hidup kami, tetapi kami mau tetap percaya bahwa ada Tuhan bersama dengan kami, bahwa kami memiliki keyakinan yang kokoh di dalam Tuhan, bahwa Tuhan selalu memimpin kami, menyertai kami Tuhan, sekalipun kami dalam masalah yang berat malam hari ini. Mungkin Tuhan ada jemaat GBI Rock Malaysia yang saat malam hari ini dia ada di dalam masalah yang susah, masalah yang sulit, masalah yang sukar Tuhan, dan dia butuh pertolongan yang daripadamu Tuhan malam hari ini. Tuhan Yesus, Engkau tolong Tuhan mereka, anak-anak-Mu yang Kau kasihi, karena kami tahu, kami percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menggapai kami, untuk menolong kami Tuhan saat kami terjatuh di dalam lubang persoalan hidup kami. Kami tahu ada tangan yang kuat, yang sanggup, yang siap untuk menarik kami keluar Tuhan, sehingga kami keluar sebagai orang yang berkemenangan Tuhan. Kami menang melewati masalah persoalan kami karena kami tahu ada Tuhan Yesus yang bersama dengan kami, yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan Yesus. Tidak ada kata yang bisa Tuhan kami gambarkan, kami ucapkan, kami umpamakan sebagai contoh rasa syukur kami kehadiranmu Tuhan, rasa syukur kami kepadamu Tuhan, karena Engkau benar-benar baik, Engkau benar-benar sungguh-sungguh sangat baik. Engkau mempersiapkan segala sesuatunya baik bagi kami. Melewati hal-hal yang mungkin tidak enak bagi kami, Engkau tetap baik Tuhan, karena lewat hal itu, lewat masalah persoalan, mungkin lewat sakit penyakit malam hari ini ada jemaat Tuhan yang sakit malam hari ini, lewat sakit penyakit, lewat pergumulan, lewat ujian hidup, lewat proses hidup, cobaan, pergumulan yang kami hadapi, membuat kami untuk melihat kemuliaan Allah. Kami mau menganggap bahwa segala sesuatu yang tidak enak yang terjadi dalam hidup kami adalah satu pijakan atau sebuah batu lompatan untuk kami melihat betapa mulianya kemuliaan Allah, melihat betapa luar biasanya kebaikan Tuhan, melihat bahwa sungguh dahsyatnya Tuhan yang kita miliki. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia dan Malaysia Tuhan, para pimpinan jajaran Tuhan, kepemimpinan pemerintahan yang ada Tuhan atas bangsa kami percayakan ke dalam tangan Tuhan. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami sungguh yakin, kami sungguh percaya Tuhan, Kau memberikan penyertaan-Mu atas mereka. Kau memberikan hikmat-hikmat Tuhan bagi mereka ketika mereka menjalankan roda pemerintahan mereka. Mereka menjalankan dengan roh yang takut dan gentar akan Tuhan, sehingga membawa bangsa Malaysia dan bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang lebih baik, bangsa yang banyak orang yang akan mengenal dan menerima Tuhan, menjadi bangsa yang
dikasihi oleh Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, kami percaya mata Tuhan selalu dan senantiasa tertuju kepada bangsa kami. Kami berdoa bagi jemaat-jemaat GBI Rock Malaysia, keluarga besar GBI Rock Malaysia Tuhan, dimanapun mereka berada malam hari ini, dimanapun Tuhan jemaat-jemaat-Mu ada malam hari ini Tuhan, apapun keadaan kondisi mereka malam hari ini, Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sanggup menolong, yang sanggup menyembuhkan, yang sanggup memberikan jalan keluar bagi mereka. Mungkin saat ini mereka yang masih ada di dalam, yang masih ada di persimpangan jalan, Tuhan, Kau tunjukkan jalan yang benar, yang baik bagi mereka, untuk mereka boleh melalui, boleh melewati Tuhan masalah persoalan mereka, sehingga mereka boleh keluar dari masalah persoalan itu dengan jalan keluar yang diberikan oleh Tuhan. Bimbing mereka Tuhan, pimpin mereka Tuhan, berikan mereka kekuatan, berikan mereka ketekunan, kesabaran dalam menanti janji-Mu Tuhan. Mungkin mereka yang sedang dalam pergumulan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, yang saat ini mengalami pergumulan, Tuhan Yesus Engkau yang menjadi jawaban bagi mereka. Mungkin mereka yang sedang berpuasa Tuhan, Kau berikan kekuatan bagi mereka Tuhan. Hari-hari mereka Tuhan, di pertengahan minggu ini kami mau menyerahkan 3 hari ke depan Tuhan, mungkin 4 hari ke depan ini ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, sehingga kami boleh mengakhiri 1 minggu ini dengan baik Tuhan, 1 minggu ini dengan pertolongan yang dari Tuhan, dengan pengalaman-pengalaman yang luar biasa daripada Tuhan. Kami berdoa juga untuk Pastor Daud Tuhan, bersama istri dan anak-anaknya, keluarga besarnya Tuhan Yesus, Kau jaga, Kau lindungi mereka, Kau berkati mereka secara luar biasa. Mungkin usaha mereka, pelayanan mereka Tuhan, Kau berkati secara luar biasa dan berlimpah-limpah Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, pertumbuhan dan perkembangan anak Pastor Daud Tuhan, Kau yang mempersiapkan segala sesuatu yang terbaik Tuhan. Engkau yang memberikan segala sesuatu yang terbaik bagi pertumbuhan dan perkembangannya, menjadi anak yang hebat, anak yang luar biasa, anak yang membanggakan orang tua, menjadi anak yang dikasihi oleh semua orang yang berjumpa dengan dia. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Tanamkan firman-Mu di dalam hidup kami, menjadi kekuatan dan rema Tuhan di dalam hidup kami. Dan kami percaya tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan memberikan sesuatu yang besar, yang luar biasa bagi kami Tuhan. Akan mengerjakan pekerjaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami tidak hanya mau menjadi pendengar Tuhan, tetapi kami rindu kami menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin.